Kami masih membahas soal dugaan adanya kasus pelecehan seksual oleh Gatot Brajamusti bersama dengan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Maria Advianti dan juga kuasa hukum Gatot Brajamusti Muarakarta. Kita lanjutkan lagi. Yang jadi fokus KPAI kan bagaimana kondisi psikologis dari anak Reza saat ini. Bagaimana kondisinya kalau sampai saat ini hasil wawancara dengan KPAI? Ya, cukup kuat sebetulnya. Tetapi memang Kuat dalam artian? Artinya dia bisa berpikir positif begitu ya, kemudian juga dia bisa mengontrol emosi dan juga berperilaku yang masih di tingkat wajar, tapi memang ada tanda-tanda mulai depresi gitu. Kan nggak sekonyong-konyong seorang anak ini dari normal kemudian ada masalah terus tiba-tiba stres gitu, tidak. Ini kan bertahap. Nah, tapi kita melihat memang sudah mulai ada tanda-tanda itu, sehingga kami mempercepat langkah gitu demi kepentingan terbaik bagi anak agar jangan terlalu berlarut gitu. Tanda-tanda itu artinya kecenderungan ke sana dari apa? Kejiwaannya atau dari keluhan mungkin ya, dari hal-hal yang mungkin tadinya mungkin riang gitu kan, secara fisik kelihatan gitu kan, kemudian juga keinginan untuk bertemu dengan orang yang lebih dekat dengan dia itu sangat kuat begitu kan, sehingga memang kita melihat bagaimana anak ini bisa tetap nyaman dalam kondisi yang sekarang begitu. Oke. Ada perubahan kondisi tadi dari anak Reza secara emosi, secara psikologis. Bagaimana dari pihak Pak Karta melihatnya? Apa sudah ada komunikasi langsung dengan Mbak Reza? Jadi gini, KPAI itu belum sampai kepada anak gitu, baru mencari informasi-informasi. Jadi kalau dibilang dia sudah depresi segala macam, itu karena memang dikejar-kejar wartawan gitu. Belum depresi sih Pak. Bukannya karena memang hasil survei dari KPAI, saya tidak sependapat gitu ya. Jadi KPAI itu tidak boleh menghakimi dulu, artinya mengakomodasi silakan aja ya, tapi jangan dulu kita mengambil kesimpulan karena dia masih sekolah gitu ya, artinya masih sekolah walaupun dalam keadaan menghindar dari kejaran wartawan lah. Media berusaha memang untuk bisa datang kan mewawancarai, tapi kita hindari gitu supaya memang ini cerita tidak benar gitu, jangan cerita ini tidak benar akhirnya teman-teman sekolahnya yang remaja-remaja itu punya image yang nggak baik. Nah, sebetulnya yang menyimpulkan cerita tidak benar ini kan juga tidak bisa didahului dengan kesimpulan tidak benar begitu kan. Kita mencari fakta, kita mencari informasi, bukan menilai begitu. Sementara kalau memang sudah dinilai tidak benar, tentunya kan perlu ada tinjauan lebih lanjut. Ya, argumentasi yang kuat di situ begitu. Nah, ini yang sebetulnya. Kalau KPAI mencari fakta silakan, cuma jangan mengambil kesimpulan sudah nggak ada yang menyimpulkan menurun, di sini, jadi kan? depresi segala macam. Jadi nggak ada yang menyimpulkan. Itu sebuah kondisi yang sangat normal ketika seorang anak menghadapi situasi seperti ini. Apalagi kemudian orang tuanya juga menghadapi masalah begitu. Nah, mungkin ini anak yang lain lah ya. Kalau ini Reza, anaknya Reza si anak Jawa, memang kan udah 9 tahun ditinggalin ya. Jadi udah mandiri. Mudah-mudahan mereka kuat. Tapi kita berpikir positif bahwa secara umum ini harus ditindaklanjuti dengan segera begitu, sehingga memang kita bergerak dengan cepat. Oke, tindak lanjutnya kemudian apa? Nah, seperti apa? Ya, besok sebetulnya memang kita sudah ada rencana. Begitu, kita akan menindaklanjuti dengan mencari informasi yang lebih jauh begitu. Kemudian juga kita ingin segera mengumpulkan fakta-fakta dan mengkompilasi informasinya, tetapi artinya kita bergerak terus setiap jam, setiap waktu begitu Mbak, karena besok tentunya kita akan bertemu dengan pihak yang lain, kita akan mencoba menggali informasi lebih jauh, bahkan mungkin dari sekolah, dari keluarga, dari teman-temannya begitu, agar kami mendapatkan perspektif yang utuh mengenai kondisi yang dihadapi oleh kedua anak ini. Oke, kalau Pak Karta, sudahkah ada rencana misalnya menemui langsung pihak anak-anak dari Reza untuk mengetahui bagaimana kondisi realnya saat ini? Jadi gini, itu mereka kalau ada keluhan setiap saat dia telepon saya, Om, begini-begini, Mama begini, Om saya mau nyanyi di sini, selalu begitu. Lah selama dia tidak ada keluhan, saya anggap baik-baik. Cuman memang kemarin dia telepon saya, dia kejar-kejar wartawan. Saya bilang ya kalian menghindar, saya bilang kan ada suster di situ. Boleh kasih perspektif ya sedikit ya. Dengan sebuah kasus yang sekarang sedang meningkat, misalnya kasus prostitusi online, mungkin ini nggak berhubungan. Anak-anak yang menjadi korban prostitusi online itu tidak ada yang mengeluh kepada orang tuanya.
Ketika kami sampai di Mabes, orang tua mereka sampai di Mabes, mereka terkejut dan menangis-nangis. Mereka sangat kaget kenapa anaknya terlibat di dalam prostitusi. Artinya, seorang anak yang diam bukan berarti dia tidak punya masalah. Nah, ini adalah kesalahan fatal orang tua atau orang dewasa yang tidak mengenal anak dan menilai bahwa anak itu baik-baik saja. Begitu. Nah, banyak indikasi-indikasi yang bisa kita lihat dari ahli-ahli anak tentang seorang anak ini bermasalah atau tidak. Nah, tentunya kita nggak sembarangan dong menyimpulkan bahwa anak ini bermasalah atau anak ini tidak bermasalah. Justru dari informasi dan fakta-fakta yang ada, kami punya kesimpulan sementara gitu bahwa ini akan menjadi masalah jika kita tidak merespon dengan benar. Oke. Dan kalau dari pihak Pak Karta, tindakan hukum apa yang akan dilakukan dengan adanya laporan? Pertama, saya kritik dulu cara kerja KPAI, ya. Artinya, apa-apa, kritik tuh. Iya, artinya yang tidak bermasalah dikejar-kejar supaya menjadi masalah, ya. Karena KPAI itu bukan pelaksana, dia hanya menampung ketika ada orang-orang yang sudah bermasalah. Artinya terapinya seperti apa, solusinya yang terbaik seperti apa. Cuman kalau yang belum ada masalah nggak boleh dicari-cari, akhirnya jadi masalah, kan terbalik, ya, gitu. Ya. Nah, kalau saya tetap mengayomi mereka, ya. Kalau ada apa-apa, saya bilang telepon Om, ya nggak usah takut-takut. 24 jam telepon Om. Nah, kalau ibunya bermasalah, bukan berarti anaknya ikut bermasalah. Oke. Nah, kalau dari KPI, tanggapan terakhirnya terhadap kritik tadi? Ya, prinsipnya KPAI ini bukan lembaga yang melakukan terapi. Itu juga perlu dikoreksi. Kami adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perlindungan anak. Jadi ketika kami mengindikasikan ada masalah, begitu, kami bisa melakukan proaktif. Tidak harus menunggu seseorang ini melapor ataupun juga terjadi bencana terlebih dulu baru kita bergerak. Oke, kita masih sama-sama melihat bagaimana hasil telusuran terakhir, apa yang benar, apa yang salah dari informasi ini tentu nanti akan terbukti di ujungnya. Terima kasih Ibu Maria Advianti, anggota dari KPAI. Terima kasih juga Pak Morakarta, kuasa hukum dari Gatot Brajamusti.